Hadirin, kalau kita lihat, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Ujian itu, cobaan itu bukan hanya ada di masa saat ini. Masa Nabi juga makin banyak ujian dan banyak juga cobaan yang dirasakan oleh para sahabat. Tapi apakah mereka mundur dengan itu? Apakah mereka lemah dengan itu? Ujian kita paling hanya anak kecil yang nangis di belakang, panas di luar yang terik, mungkin sumuknya karena tidak ada AC. Itu ujian kita yang sederhana. Tapi apakah dengan ujian itu membuat ingin cepat selesai sholat Jumat kita? Apakah dengan ujian itu lalu kita tak paham apa makna sholat Jumat nih? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa ashkuruhu syukra man talabal mazida minal malikid dayyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala amsali siyarati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadli wal irfan. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil 'alamin. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, tentu mari sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat dan rahmatnya di siang hari yang mulia ini, Allah masih beri kita kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, umur yang panjang, sehingga masih dapat melaksanakan fardu Jumat. Selawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dahulu dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang saat ini asbab disinari oleh cahaya Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita berada pada zaman yang bisa dikatakan anomali. Orang banyak beribadah, tapi tidak mungkin ayat Al-Quran itu salah bahwa Allah katakan sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ternyata semakin banyaknya orang beribadah, kita semakin kehilangan rasa. Hadirin, jika kita umpamakan sebuah contoh yang sederhana, orang yang datang beribadah ke masjid, atau dia laksanakan haji, atau dia berkurban, atau dia berpuasa, atau dia berzakat. Ketika orang laksanakan haji misalnya, lalu dia datang sampai ke Mekah sana, berkumpul jutaan manusia di dalam satu tempat. Kita yang notabene orang yang badannya kecil, lalu berjalan sa'i bersama-sama contohnya, tersenggol dengan orang yang badannya lebih besar. Apakah kita bisa marah di sana? Tidak. Tapi apa yang kita lakukan, maka kita akan menyimpan amarah itu di dalam hati, disebut dengan sabar. Tapi ternyata yang menjadi masalah adalah ketika sabar itu kita simpan di dalam hati, membuat kita ingin cepat selesai melaksanakan sa'i, sehingga kita tak paham apa ibrah dari sa'i itu sendiri. Yang kita paham adalah
kita selesai tunaikan rukun, kita selesai sholat Jumat, kita selesai dengarkan khutbah, habis itu pulang sampai ke rumah tidak membawa apapun. Tidak mungkin ayat Al-Quran batal bahwa orang yang melaksanakan sholat itu mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Karena manifestasi dari orang yang betul ibadahnya pasti berkasih sayang di luar. Jika kita ingat, Nabi itu pernah mencepatkan sholat zuhurnya sebab dia dengarkan ada suara anak kecil yang menangis di belakang. Lalu Nabi khawatir ada jamaah yang perempuan memiliki anak itu sehingga dia tidak khusyuk sholatnya, maka Nabi cepatkan sholat zuhurnya. Sehingga sahabat pun bertanya, apakah kita sudah berubah model sholat zuhurnya? Kata Nabi, tidak, karena aku khawatir saja ada anak kecil yang nangis di belakang dan ada ibunya yang ikut, sehingga dia tidak bisa khusyuk untuk ibadah. Hadirin, kalau kita lihat, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Ujian itu, cobaan itu bukan hanya ada di masa saat ini. Masa Nabi juga makin banyak ujian dan banyak juga cobaan yang dirasakan oleh para sahabat. Tapi apakah mereka mundur dengan itu? Apakah mereka lemah dengan itu? Ujian kita paling hanya anak kecil yang nangis di belakang, panas di luar yang terik, mungkin sumuknya karena tidak ada AC. Itu ujian kita yang sederhana. Tapi apakah dengan ujian itu membuat ingin cepat selesai sholat Jumat kita? Apakah dengan ujian itu lalu kita tak paham apa makna sholat Jumat nih? Lalu apakah dengan ujian itu kita melaksanakan haji pun hanya ingin cepat selesai, kurban hanya ingin ikut kurban, tapi kita tak paham makna kurban itu. Yang kita tahu hanya membayar uang 2.500.000 atau 1.800.000. Setelah itu kita biarkan orang lain bekerja, kita tunggu di rumah santai-santai. Kita tak paham makna kurban itu sendiri. Hadirin, kita tak punya waktu yang banyak. Kita tak punya lagi waktu yang banyak untuk menunggu tua baru kita bertaubat. Kita tak punya waktu yang banyak untuk berapa puluh kali hari raya baru kita bisa berubah. Dunia ini semakin tua, kita tampak dengan mata kepala kita sendiri. Lalu yang kita pikirkan sekarang hanya bagaimana caranya bisa kita punya uang yang banyak. Kita tak punya waktu lagi untuk itu. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, kata Allah. Dan orang-orang yang memahami itu adalah orang-orang yang takut. Dia paham, dia mengerti bahwa kita akan kembali pada Allah. Di mana waktu kita? Siapa di antara kita yang memiliki waktu? Tidak ada. Ini semua tentang rasa. Bagaimana orang yang ibadahnya meletakkan rasa di situ? Dia tak akan mungkin pernah tersenyum dan tertawa saat khutbah Jumat. Orang yang menaruh rasa dalam ibadahnya tidak akan mungkin dia tertidur, karena dia tak pernah menyamakan antara dunia dengan Tuhannya. Ibrahim begitu meletakkan pisau di leher anaknya, apakah dia bisa menyamakan dunia dengan Khalik? Tidak. Begitu Allah perintahkan dia untuk menyembelih anaknya, dia tidak menyamakan kedudukan anak dengan Tuhannya. Dia berani untuk katakan kepada anaknya bahwa aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Apakah Ibrahim menolak? Tidak, karena dia tak samakan. Siapa orang yang tidak suka memiliki anak? Siapa orang yang tidak mau punya anak? Anak yang ditunggu puluhan tahun sedang masa lucu-lucunya Allah suruh dia sembelih. Siapa orang yang tak mau? Tapi apakah Ibrahim meletakkan anak sederajat dengan Rabbnya? Tidak. Apakah dia meletakkan harta sama dengan Tuhannya? Tidak. Kita dituntut hanya untuk berusaha. Giliran untuk ibadah, kita diminta Allah untuk khusyuk ibadah. Begitu kita nanti keluar dari masjid, bertebaran ke muka bumi, kerja, Allah perintahkan kita untuk khusyuk dalam bekerja. Allah minta kita untuk adil.
Allah minta kita untuk, jika engkau disuruh ibadah, tolong ibadah yang benar. Apa yang mengganggu? Apakah dengan kita tidak tahan kena AC lalu kita sulit untuk beribadah? Apakah karena kita tak tahan kena panas lalu kita tak mau beribadah? Ujian kita kan hanya kecil-kecil begitu. Ujian kita tidak sebesar orang yang sedang ibadah lalu di atas kepalanya sedang ada meriam yang jatuh. Ujian kita bukan sedang ibadah lalu kita dihantam dengan bangunan yang runtuh. Bukan itu ujian kita. Ujian kita hanya sebatas hal-hal yang kecil dan sepele. Tapi hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dengan ujian yang kecil itu, bahkan yang sering membuat kita lalai dan tak tahu apa makna ibadah kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Famdahu wa amanahu wa hadahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu sayyidul abrar. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Tapi Allah juga berfirman di dalam Al-Quran bahwa kita semua ini orang-orang yang bandel, orang-orang yang nggak bisa dikasih tahu, orang-orang yang sulit untuk mendengar, orang-orang yang masih menuhankan dunia, orang-orang yang masih berpikiran bahwa dia jauh lebih suci daripada orang yang sedang menyampaikan, orang-orang yang menganggap dirinya masih suci dan sangat suci karena dia sudah banyak melakukan ibadah. Kata Allah, begitu semua sudah diperdengarkan kepada kita, semuanya sudah dikasih tahu, semuanya sudah diperingatkan, tapi kita tetap tidak mau ikut dan kembali ke zaman jahiliyah, padahal zaman itu sudah berlalu ribuan tahun yang lalu. Kata Allah, bukan aku yang rugi, melainkan kita yang rugi. Sebab kita tak punya banyak waktu. Kita tak boleh pakai akal matematis kita dalam ibadah. Kita tak boleh pakai akal duniawi kita untuk ibadah. Apapun itu, haji. Orang yang berangkat haji bukan untuk yang mampu, tapi dimampukan Allah. Kurban. Orang yang berkurban itu bukan perkara harta, tapi perkara nafsu yang berhasil dia sembelih. Sholat. Orang yang sholat juga bukan perkara gengsi dan menunjukkan pakaian terbaiknya, tapi karena dia hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Khutbah Jumat pun begitu, bukan karena dia sudah diperintahkan dan lain sebagainya, tapi ini adalah semua tentang bagaimana kita bisa meletakkan rasa pada setiap ibadah dan bermuara ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma suril ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Palestin. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا يا الله، سهل لنا أمورنا في الدين والدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم يسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.